bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Tousan Elephant City, terletak di dekat wilayah tengah Ancient Battlefield. Sebagai salah satu dari sedikit kota, yang harus dilewati seseorang untuk memasuki wilayah pusat, bisnis dan luasnya kota telah mencapai tahap yang tak terduga. Seluruh kota secara praktis meliputi pegunungan, suatu konstruksi proporsi yang tak terbayangkan. Selain itu, sebagai salah satu dari beberapa kota super di Battlefield kuno, itu berbeda dari daerah kacau lainnya. Peraturan dan kesiagaan hadir di sini, dan faksi yang mengendalikan kota ini, bukan berasal dari kekaisaran manapun di medan perang kuno, tetapi, kota ini ditempatkan di sini oleh sekte-sekte super. Karena sekte super menempatkan kota ini di sini, tidak peduli seberapa jenius manusia dan monster dari berbagai kekaisaran, tidak ada dari mereka yang berani menjadi begitu ceroboh di tempat ini. Meskipun pasukan yang ditempatkan di sini, dengan santai dipilih oleh sekte super, dan kekuatan mereka sendiri mungkin tidak akan terlalu menakutkan, kekuatan ini hanya biasa-biasa saja. Gengsi yang terkandung dalam dua kata ini, sekte super, sudah cukup untuk membuat semua orang di sini berperilaku baik dengan sendirinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang harus berperilaku baik di dalam kota. Seseorang masih bisa bertarung, jika dia mau bertarung di sini, selama dia tidak terlalu berlebihan, pos penjaga dari pasukan super sekte di sini, akan bersedia untuk menutup mata. Lagi pula, mereka tidak mau membuang waktu untuk menanamkan kepatuhan pada orang-orang liar ini. Dengan demikian, Tousan Elephant City tidak diragukan lagi, jauh lebih teratur, dibandingkan dengan daerah tanpa hukum dan kacau di Battlefield kuno lainnya. Setelah setengah hari lagi melakukan perjalanan, kelompok Lindong melintasi gunung yang menjulang, sebelum pemandangan mengejutkan dari sebuah kota besar, yang membentang hingga akhir pandangan mereka, memenuhi mata mereka. Dinding yang menjulang tinggi melesat ke awan, dan menyebar ke dua arah. Namun, bahkan setelah mencapai batas penglihatan seseorang, tembok kota masih tidak berhenti. Setelah memasuki medan perang kuno, Lindong telah melihat beberapa kota besar. Namun, dibandingkan dengan kota yang saat ini ada di depan matanya, mereka mirip kerdil yang bertemu dengan raksasa. Di langit, di luar kota, suara angin menyatu menjadi satu kesatuan. Angka yang tak terhitung jumlahnya itu, terbang dari segala arah, sebelum mendarat di dalam tembok kota. Di antara tokoh-tokoh yang tak terhitung itu, Lindong bisa merasakan beberapa kehadiran yang sangat kuat. Segera, kejutan menyembur di matanya. Seperti yang diharapkan, banyak praktisi dari kota super, yang jarang terlihat di medan perang kuno, baik jumlah dan kualitas para praktisi di sini, telah mencapai tingkat yang agak tinggi. Ini benar-benar tempat di mana naga bersembunyi, dan individu yang luar biasa berkumpul. Saudara Lindong, dilarang terbang di langit di atas kota 1000 gajah, kita hanya bisa masuk melalui gerbang kota. Sekte-sekte super telah menempatkan orang-orang mereka di sini, dan semua orang harus mengikuti aturan mereka. Sukui menatap kota besar di kejauhan saat dia menjelaskan. Oh, baiklah, jawab Lindong. Lindong mengangguk. Dia memiliki pengetahuan tentang Tousan Elephant City. Tidak masalah seberapa hebat karakter seseorang, mereka semua perlu bersikap patuh di sini. Itu karena, sangat sedikit individu yang cukup bodoh untuk menantang otoritas sekte super. Bagaimanapun, alasan utama semua orang datang ke sini adalah, untuk melewati putaran seleksi yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menjadi murid dari sekte-sekte super ini, yang merupakan raksasa dunia. Oh ya, itu benar, kakak Lindong, kalian bertiga harus memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana kan? Untuk kunjungan pertamamu, hal terpenting adalah, mendapatkan segel Nirvana. Seolah-olah, ada sesuatu yang tiba-tiba melanda dirinya, Sukui tiba-tiba berkata. Segel Nirvana. Lindong sejenak tertegun.
Jika kamu ingin mengambil bagian dalam Perang 100 Kekaisaran terakhir, syarat pertama adalah memiliki segel nirvana. Hal ini mirip dengan tiket yang tidak bisa dilewati orang. Sukui tersenyum ketika dia menjelaskan. Biasanya, selama seseorang mencapai tahap 2 Yuan Nirvana, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menerima segel nirvana. Namun, segel nirvana juga dikategorikan ke dalam 3 tingkatan yang berbeda, surga, bumi, dan manusia. Segel nirvana di tanganku ini adalah level manusia yang paling bawah. Sukui dengan canggung berkata, sebelum mengulurkan tangannya. Seseorang bisa melihat sesuatu yang berkedip di tengah telapak tangannya. Samar-samar, simbol seperti pagoda kelabu muncul. Apa yang mewakili tingkat segel nirvana Seal yang berbeda? Lin Dong bertanya. Mereka adalah semacam perwujudan kekuatan seseorang. Biasanya, kebanyakan orang hanya akan memiliki segel nirvana level manusia, sementara, beberapa individu yang lebih berbakat akan memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana tingkat bumi. Adapun segel nirvana tingkat surga, ini milik keberadaan yang tidak ada yang berani menyinggungnya. Menurut apa yang aku ketahui, hampir semua praktisi yang memiliki segel nirvana, juga memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam peringkat emas nirvana. Ucap Sukui. Peringkat emas nirvana, Lin Dong terkejut. Mendengar nama yang sangat serius itu sekali lagi, Lin Dong perlahan mengangguk. Selama seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat emas nirvana, seseorang akan dapat memasuki mata sekte super. Tidak heran kompetisi ini begitu sengit, ucap Sukui. Bagaimana tingkat segel nirvana diputuskan? Apakah hanya dengan kekuatan seseorang di permukaan? Mengubah topik, Lin Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada monumen nirvana di kota 1000 gajah. Setelah diuji, nama-nama setiap praktisi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana, akan secara otomatis muncul di permukaannya. Pada saat yang sama, monumen nirvana juga akan mendapatkan pemberitahuan tentang kekuatan pertempuran kamu, dan bahkan potensinya. Dengan semua informasi ini, itu akan mengalokasikan segel nirvana dengan sesuai. Sukui tertawa kecil ketika menjelaskan. Oh, seperti itu, ucap Lin Dong. Lin Dong sedikit tergerak, untuk berpikir bahwa, monumen nirvana ini sebenarnya sangat kuat, sehingga bisa membaca potensi tersembunyi seseorang. Monumen nirvana yang serupa telah ditempatkan di sini oleh sekte-sekte super, dan setiap kota super memiliki satu. Menurut berita yang aku ketahui, monumen nirvana ini adalah harta karun jiwa surgawi yang benar-benar biru. Sukui berkata dengan suara rendah. Treasures jiwa surgawi, gumam Lin Dong. Keheranan di mata Lin Dong tumbuh lebih intens. Segera setelah itu, dia tanpa sadar membasahi bibirnya. Beberapa waktu telah berlalu, sejak dia pertama kali memasuki medan perang kuno, dan dia juga memasuki sejumlah besar harta karun. Namun, bahkan di harta karun rahasia kuno, dia belum pernah menemukan harta karun jiwa surgawi. Dari sini, orang bisa melihat betapa langka, dan berharganya tingkat treasures jiwa ini. Memikirkan bahwa, sekte super memang sangat kaya, sehingga mereka benar-benar dapat menempatkan harta jiwa surgawi sedemikian rupa di setiap kota besar. Haha, tolong jangan menyimpan ide tentang harta ini. Siapapun yang memiliki pikiran bodoh tentang monumen nirvana ini, akan segera dihilangkan dari perang 100 kerajaan. Bahkan, kerajaan seseorang tempat dia berasal, itu juga tidak akan selamat, dan kemungkinan akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki 100 perang kekaisaran berikutnya. Kata Sukui berkata. Setelah mendengar ini, Lin Dong juga tersenyum. Dia tidak bodoh. Harta karun jiwa surgawi mungkin tangguh, tetapi hanya bisa dinikmati oleh orang yang sakti. Kemarahan sekte super bisa langsung memusnahkan, bahkan, kekaisaran peringkat tinggi. Terhadap para raksasa itu, Lin Dong tidak berani memegang sedikit pun penghinaan. Kalau begitu, mari kita menuju area monumen nirvana pertama, ucap Lin Dong. Karena segel nirvana adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan tanpanya, akan lebih baik untuk mendapatkannya sesegera mungkin, sehingga, untuk menghindari kecelakaan yang berpotensi akan menghilangkan hak mereka, untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Setelah semuanya, jika peristiwa seperti itu terjadi, Lin Dong akan benar-benar berada di tempat yang agak sulit.
Sukui tersenyum dan mengangguk, sebelum memimpin Lindong dan yang lainnya, saat mereka mendarat di luar kota. Sebagai kota super, ada puluhan pintu masuk ke kota Seribu Gajah. Namun, setiap pintu masuk dibanjiri orang, namun, hal yang paling aneh adalah, bahwa, orang-orang ini berada dalam barisan yang agak teratur. Kekacauan yang biasanya terlihat di daerah lain, tampaknya, benar-benar menghilang di sini. Pemandangan ini menyebabkan Lindong diam-diam memuji prestise sekte super. Mereka yang datang ke sini, mungkin bukan individu biasa, dan masing-masing sama liarnya seperti singa. Namun, masing-masing dari mereka mengikuti aturan di sini. Lindong dan kelompoknya bergabung dalam antrian. Sekitar setengah jam, mereka akhirnya memasuki kota besar dengan sukses. Begitu mereka memasuki kota, gelombang suara mengerikan yang dipenuhi dengan gelombang panas, menerpa wajah mereka, menyebabkan Lindong dan geng sedikit menyipitkan mata mereka, saat mereka mencoba beradaptasi. Dengan cepat, mereka membuka mata mereka, untuk memandangi orang-orang yang berada di jalan-jalan yang luas, yang mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Seperti yang diharapkan dari kota super. Ayo pergi ke area monumen Nirvana, ucap Sukui. Lindong tidak punya niat untuk berjalan-jalan, dan segera berbicara dengan Sukui. Tunggu, mari kita perhatikan hal-hal penting di sekitar kita terlebih dahulu, ucap Lindong. Sukui mengangguk sebagai jawaban dan memimpin jalan, sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Mereka melakukan perjalanan melalui jalan-jalan seperti labirin, dan sekitar setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pusat kota Seribu Gajah. Ketika mereka mencapai distrik pusat kota, Lindong mengangkat pandangannya, dan melihat ke arah pusat kota. Sebuah plaza yang sangat luas menjulang di sana. Plaza yang kira-kira setinggi 100 kaki, dan tangga batu lebar yang mengarah ke alun-alun, tersumbat oleh orang-orang. Tatapan Lindong menyapu area tersebut, sebelum berkonsentrasi pada pusat alun-alun raksasa. Sebuah monumen emas raksasa, diam-diam berdiri di sana seperti gunung. Cahaya keemasan bersinar di permukaannya. Cahaya berkumpul untuk membentuk lingkaran cahaya keemasan, yang menyelimuti sekeliling monumen raksasa tersebut. Cahaya keemasan yang gemerlap ini, menyebabkan monumen itu menjadi objek yang paling mempesona, dan menarik perhatian di seluruh kota super. Apakah itu, yang dimaksud monumen Nirvana? Gumam Lindong. Lindong menatap benda raksasa itu, dan tanpa sadar menjilat bibirnya sambil bergumam, ketika ia merasakan undulasi menakutkan yang dihasilkannya. Hari ini, dia akhirnya mengalami kekuatan dari jiwa surgawi. Sebuah monumen emas raksasa diam-diam didirikan di tempat itu, sementara, lingkaran emas perlahan-lahan membentang dari dalam. Sementara itu, getaran yang kuat samar-samar menyebar, menyebabkan seseorang menjadi waspada, dan tidak berani untuk meremehkannya. Lindong menatap monumen emas besar itu untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menarik kembali tatapannya. Pada saat yang sama, dia perlahan menarik kekaguman di matanya. Dia bisa melihat nama yang tak terhitung jumlahnya, yang diukir di monumen emas besar itu. Dia menebak, bahwa mereka pastilah individu-individu elit yang lulus ujian, dan mendapatkan segel Nirvana. Saat ini, ada cukup banyak orang berkerumun di depan monumen emas besar. Ini adalah salah satu daya tarik paling spektakuler di kota Wanxiang, dan bagi sebagian besar individu elit yang datang ke kota, mereka akan berusaha mendapatkan segel Nirvana. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menggunakan kesempatan untuk menilai praktisi yang kuat lainnya, yang datang dari tempat lain. Kelompok Lindong berjalan di sepanjang arena besar yang menjulang itu, sampai mereka akhirnya menemukan tempat, yang memiliki pemandangan bagus ke monumen emas besar. Tidak heran, jika itu disebut kota super. Lihatlah jumlah individu elit di sini. Sepertinya, sebagian besar individu kuat di Ancient Battlefield telah berkumpul di sini. Little Marten mengamati sekelilingnya, sebelum dia tersenyum dan berkata. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sementara dia memindai sekelilingnya. Orang-orang yang berani melakukan perjalanan yang sulit, dan mencapai kota ini, sebagian besar telah mencapai tahap Nirvana. Pandangan menyapu Lindong akhirnya berhenti di tempat terdekat dengan monumen Nirvana. Segera, dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Itu karena, dia bisa merasakan beberapa aura kuat di tempat itu.
Di tempat di depan mereka, ada 3 faksi yang menarik perhatian Lindong. Yang di sebelah kiri, punya sekitar selusin pria. Semuanya dari mereka, memiliki aura yang cukup kuat, dan orang berdiri di tengah, ada seorang pria mengenakan pakaian perak. Pria itu cukup tampan, namun, senyum riang dan serakah terpampang di wajahnya, membuat orang mengerti, bahwa pria ini adalah orang yang kejam dan jahat. Tentu saja, menurut pendapat Lindong, dia memiliki hak untuk itu. Berdasarkan aura yang samar-samar merembes keluar dari tubuhnya, pria ini sebenarnya tidak kalah dengan 2 jenderal dari Kekaisaran Gan Agung, yang telah dia temui sebelumnya. Jelas, dia adalah individu yang cukup menakutkan. Berkenaan dengan faksi di tengah, ada sosok yang mempesona dan memikat, yang mengenakan pakaian putih, yang merupakan titik fokus dari seluruh kota. Gadis ini memiliki wajah yang agak cantik, namun, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dingin yang menyeramkan. Melihat ke kejauhan, dia tampak seperti es 1000 tahun yang tidak meleleh. Jelas, dia benar-benar mengabaikan berbagai kejadian di sekitarnya, sementara matanya yang indah, mengunci monumen emas besar. Sutera hijau mengalir seperti air terjun, sementara pinggangnya yang indah dan ramping, menyebabkan sebagian besar orang di sekitarnya menjadi ngiler. Di sebelah kanan, ada sekelompok pria lain. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda saat berdiri di depan mereka, ada seorang pria yang mengenakan pakaian hitam. Pria itu memegang kedua tangannya di belakang, dan ekspresi wajahnya tenang, seperti pegas yang sunyi. Seseorang tidak dapat melihat dasar ekspresinya. Menarik, mata Lindong menyapu ketiga faksi saat dia dengan lembut, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketiga faksi itu sama sekali tidak terlihat sederhana. Bahkan, dia jelas menyadari, bahwa faksi seperti ini, bukan satu-satunya di kota Wanxiang. Yang di sebelah kiri, haruslah anggota dari Kekaisaran Kayu Perak. Mereka juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi, dan orang yang memimpin mereka, disebut Yin Shen. Dikatakan bahwa, ia telah mencapai puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Sikapnya sangat arogan, dan dia memiliki reputasi yang cukup baik di kota Wanxiang. Su Kui berkata dengan lembut saat dia memperkenalkannya. Orang yang benar-benar menjengkelkan. Berdiri di samping, Su Ruo menambahkan ucapannya dengan lembut. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong melirik penasaran pada Su Ruo. Segera, pipinya memerah saat dia menundukkan kepalanya dengan cara yang lucu. Haha, orang itu bertemu dengan adik Su Ruo sebelumnya, dan mengganggunya beberapa kali. Dia memang sedikit menjengkelkan. Su Kui tersenyum ketika dia menjelaskan. Sepertinya, Su Ruo sangat menarik. Lindong tertawa kecil ketika dia menatap wajah cantik dan merah wanita itu, sebelum dia tanpa sadar menggodanya. Wajah Su Ruo yang semula memerah, menjadi lebih merah lagi, setelah Lindong menggodanya. Segera, dia mengangkat anggota tubuhnya yang cantik, dan menyembunyikan wajahnya. Wanita berpakaian putih itu, disebut Mu Hanyu. Dia memiliki reputasi yang cukup mampu, jangan memandang rendah dirinya. Yang mendukungnya, adalah kerajaan super. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang bernafsu padanya, berakhir dalam keadaan yang agak menyesal. Su Kui sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan, sebelum dia menunjuk pada sosok putih yang mempesona itu dan berkata, "Anggota lain dari kerajaan super," gumam Lindong. Lindong agak kaget, ketika dia menatap sosok memikat berpakaian putih. Ini memang kota Wanxiang. Ternyata mereka bisa dengan mudah bertemu dengan anggota kerajaan super. Yang di sebelah kanan cukup istimewa. Mereka bukan dari satu kerajaan, melainkan aliansi dari berbagai kerajaan. Meskipun kerajaan mereka tidak terkenal, masing-masing dari mereka cukup kuat. Secara khusus, pria yang mengenakan pakaian hitam, dikatakan bahwa, ia sebelumnya mendapatkan warisan dari sekte kuno. Selanjutnya, kekuatannya ada di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Sebelumnya, seorang pria dari Kekaisaran peringkat tinggi, yang mencoba menentangnya, dia langsung menghancurkannya sendirian, ucap Su Kui. Wow, ucap Lindong. Lindong dengan lembut mengangkat alisnya, dan melirik pria berpakaian hitam itu, dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya, dia akhirnya mengerti, betapa banyak harimau dan naga tersembunyi di kota Wanxiang. Karena mereka ada di sini, kemungkinan mereka sedang mengejar segel Nirvana.
Aku ingin tahu level apa yang akan diperoleh orang-orang ini. Su Kui bertanya dengan rasa ingin tahu. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, dengan rasa ingin tahu yang lembut di benaknya. Dia juga penasaran untuk mengetahui, bagaimana orang-orang yang tampak kuat ini akan menghadapi tes monumen nirvana. Saat ini, dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan monumen nirvana, di sepanjang jalan, beberapa individu mencoba tes. Namun, kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan segel nirvana manusia, dan itu hampir tidak spektakuler. Setelah mengamati sebentar, Lindong menyadari bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirvana manusia, sebagian besar berada di tahap 2 Yuan Nirvana. Praktisi pada tahap 2 Yuan Nirvana Stage, akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan segel nirvana manusia. Secara umum, sekali seseorang naik ke tahap 3 Yuan Nirvana, seseorang hampir tidak bisa mendapatkan segel nirvana bumi. Ketika aku pertama kali mengikuti tes, aku hanya pada tahap 2 Yuan Nirvana. Karena itu, aku hanya bisa mendapatkan segel nirvana manusia. Setelah aku menguji diri aku lagi, aku harus bisa menggantinya dengan segel nirvana bumi. Tentu saja, bahkan setelah aku mendapatkan segel nirvana, peringkat aku akan berada di bagian bawah. Berdiri di samping Lindong, Su Kui menjelaskan. Lindong tersenyum, sementara matanya terfokus pada monumen nirvana yang besar itu. Sepertinya setiap kali seseorang lulus ujian, nama mereka akan muncul di monumen nirvana. Namun, sebagian besar nama mereka ada di bagian bawah. Sepertinya semakin tinggi nama kamu, semakin kuat diri kamu. Ketika dia memikirkan hal ini, perhatian Lindong tanpa sadar bergeser ke atas. Beberapa saat kemudian, di tengah monumen besar itu, ia melihat dua nama yang dikenalnya. Zhu Tianhuo, Mu Huang. Sepertinya, dua jenderal dari Kekaisaran Gan Agung, berada di sekitar kelompok yang di atas rata-rata, namanya berada di atas tingkat bumi. Saat Lindong menatap monumen nirvana itu, keributan tiba-tiba meletus di arena. Ketika dia terus mengamati, dia melihat Yin Sen, dari Kekaisaran Yinmu, mengambil alih, dan membuat langkah pertama, sebelum dia berdiri dengan arogan di depan monumen nirvana. Sebagai keberadaan yang paling luar biasa di arena, penampilan Yinmu segera menyebabkan banyak orang mengalihkan perhatian mereka. Bahkan wanita berpakaian putih itu, yang pada umumnya mengabaikan lingkungannya, mengalihkan perhatiannya juga. Di bawah perhatian orang banyak, Yin Sen berdiri di depan monumen nirvana yang besar itu, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya, dan meletakkannya dengan lembut di atas monumen sedingin es itu. Sosoknya berdiri diam. Pada saat berikutnya, getaran Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Yin Sen, dan menyebabkan guncangan muncul di wajah para penonton. Lebih jauh lagi, ketika getaran daya Yuan yang kuat itu menyembur keluar, cahaya keemasan meletus dari monumen nirvana, yang dimulai dari telapak tangan Yin Sen, sebelum dengan cepat bergerak ke atas. Pada saat-saat itu, ia secara langsung telah melampaui batas level manusia dan langsung menerobos ke level bumi. Selanjutnya, terus mengisi ke atas. Di tengah paduan suara kerumunan, akhirnya berhenti. Lindong melihat, bahwa di tengah-tengah sinar emas yang mengalir itu, namanya yang berlapis emas, nama Yin Sen akhirnya muncul. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari, bahwa hanya ada 8 nama di depannya. Dengan kata lain, Yin Sen ini, sebenarnya berada di peringkat ke-9, di antara sosok tangguh lainnya, yang berada di permukaan bumi. Peringkat ini beberapa kali lebih kuat daripada duo Zhu Tianhuo. Peringkat ke-9 di antara kategori bumi, ucap penonton. Di samping monumen nirvana, serangkaian paduan suara meletus. Jelas, ini adalah peringkat yang cukup tinggi. Mu Hanyu juga akan bergerak, ucap penonton. Sama seperti orang banyak yang kagum dengan peringkat Yin Sen, sosok cantik berwarna salju, berpakaian putih akhirnya melangkah maju. Hehe, si cantik Yue, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melampaui aku? Saat Yin Sen menatap sosok cantik, dan memikat Mu Hanyu, ia tanpa sadar menjilat bibirnya sebelum ia bertanya. Wanita itu berpakaian putih dengan santai meliriknya. Namun, dia tidak peduli tentang dia. Sebaliknya, dia berhenti tepat di depan monumen nirvana, sebelum dia mengulurkan tangan putihnya yang indah. Hah!
Ketika dia melihat bahwa Mu Hanyu bahkan tidak peduli tentangnya, Yin Shen segera mengerutkan bibirnya. Meskipun dia merasa agak frustrasi, dia tidak mendorong keberuntungannya. Bagaimanapun, dia tahu siapa yang mendukung Mu Hanyu. Di saat dia menjadi titik fokus dari seluruh kerumunan, cahaya keemasan memanjang dari telapak tangan Mu Hanyu, sebelum cahaya keemasan dengan cepat menjalar ke monumen Nirvana. Demikian pula, itu berhasil menembus ke kategori level bumi sebelum terus-menerus melampaui nama yang diukir di atasnya. Akhirnya, sementara Yin Shen memandang dengan mengerikan, itu bahkan melampaui namanya. 8 di permukaan bumi. 1 peringkat lebih tinggi dari Yin Shen, ucap penonton. Hasil Mu Hanyu sekali lagi memicu keributan. Hasil ini cukup baik. Paling tidak, dia bisa dianggap sebagai anggota elit, bahkan di seluruh battlefield kuno. Bukan individu yang sederhana, gumam Lindong. Lindong tertawa kecil. Berkenaan dengan monumen Nirvana ini, minatnya terhadap monumen Nirvana semakin meningkat. Segera, perhatiannya beralih ke pria yang mengenakan pakaian hitam, dengan tangan di belakang. Pria ini telah diam sejak awal, dan dia tidak terlalu terkejut dengan hasil Yin Shen dan Hanyu. Aku ingin tahu, seberapa tinggi nama pria itu di peringkat kategori bumi. Gumam Lindong. Lindong agak penasaran saat menatapnya, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Lindong berbicara, pria itu mengenakan pakaian hitam, perlahan melangkah maju. Akhirnya, di bawah perhatian seluruh orang banyak, dia berdiri di depan monumen Nirvana, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.